Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Safria Megananda. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi, esensi dan urgensi tentang demokrasi Pancasila, dan contoh-contoh masalah tentang demokrasi. Yang pertama adalah pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat, dan keratos atau sertin yang artinya pemerintahan. Jadi demos keratos atau demos sertin berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Berdasarkan ideologi demokrasi Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat yang dalam penyelenggaraannya menjiwai nilai-nilai Pancasila. Demokrasi dalam arti sempit artinya kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak berdasarkan hak dasar warga negara. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dinamika perkembangan kehidupan kewarganegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah dirumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Yang kedua adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokrasi yang bagaimanakah yang kita kembangkan? Nah, demokrasi itu selain bersifat universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat atau ciri khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi biasanya itu tergantung dari ideologinya negara masing-masing. Nah, demokrasi kita pun juga memiliki ciri khas. Selain bersifat universal, ciri khas dari demokrasi kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila. Nah, bingung kan apa itu 10 pilar demokrasi Pancasila? Di sini saya akan sebutkan 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Esensinya adalah seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai kaidah-kaidah yang didasarkan oleh ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan. Esensinya adalah mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa secara semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akiyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Nah, yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Nah, esensinya adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu
dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD. Esensinya yang keempat adalah kekuasaan itu mengembangkan manfaat kepentingan hukum, legal interest sebagai kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan atau permusuhan atau kerusakan. Nah, yang kelima adalah demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Esensinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance. Nah, yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Esensinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan hanya saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan kekerabatan, martabat, dan derajat manusia seutuhnya. Nah, yang ketujuh itu adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki keberlakuannya sistem pengadilan yang merdeka, independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya di muka pengadilan yang merdeka, menggugat dengan pengacaranya, menuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan considerance, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Nah, yang kedelapan adalah demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan kekuasaan atas presiden. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintah dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil yang ditafsirkan dengan otonom 1 dan 2. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintahan pusat kepadanya. Yang kesembilan adalah demokrasi dengan kemakmuran. Esensinya adalah demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya sosial otonom daerah dan keadilan hukum, sebab bersamaan dengan itu semua, jika dipertanggungjawabkan, demokrasi menurut Undang-Undang 1945 ternyata ditunjukkan untuk membangun negara berkemakmuran. Oleh karena itu, untuk sebesar-besarnya yang ke-10 adalah demokrasi yang berkeadilan. Esensinya adalah sosial demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antaranya berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas yang diberikan berbagai keistimewaan dan hak-hak khusus. Nah, mengapa demokrasi itu penting? Nah, pertanyaan itu pasti muncul di pikiran kalian. Nah, yang pertama adalah
untuk partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan diperintahkan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan rakyat yang beragam. Sebagai contoh, ketika masyarakat kota tertentu resah dengan semakin tercemarnya udara oleh asap rokok yang berasal dari para perokok, maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang dilarang merokok di tempat umum. Nah, itu adalah contohnya. Yang kedua adalah untuk apa? Yaitu untuk persamaan kedudukan di depan hukum. Sering dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu untuk mengatur bagaimana penguasa bertindak, sebagaimana hak dan kewajiban penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal tersebut harus ditunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, menciptakan hal itu harus ditunjang juga dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa. Yang ketiga untuk apa? Yaitu untuk distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang yang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk dalam bidang ekonomi. Semua warga berhak memperoleh pendapatan yang layak, dan pemerintah wajib memberi bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah. Nah, yang ketiga adalah saya akan memberikan contoh masalah-masalah tentang demokrasi. Nah, disimak videonya ya. Indonesia pernah mengalami berbagai pergantian jenis demokrasi dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Kenapa harus berganti-ganti? Di mana kesalahannya? Dan apakah yang terakhir ini sudah jenis yang paling tepat? Ayo kita bahas persatu-satu. Periode 1, demokrasi parlementer liberal. Sistem demokrasi yang satu ini punya ciri sistem pemilu yang demokratis dan keberagaman anggota parlemen yang saat itu terdiri dari kelompok agama, nasionalis, komunis, dan yang lainnya. Setelah kemerdekaan, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Tapi karena dianggap masih banyak campur tangan Belanda, maka Soekarno pun mengubah sistem menjadi demokrasi parlementer. Setelah melepaskan demokrasi liberal, Soekarno pun beralih ke demokrasi terpimpin. Undang-Undang Dasar 1950 disarankan untuk dicopot dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno berusaha menyeimbangkan antara tentara, kaum Islamis, komunis yang akhirnya disebut sebagai ideologi persatuan Nasakom, nasionalis agama komunis. Namun persatuan ini tidak lancar. Fraksi komunis yang semakin kuat membuat kedua lainnya cemburu. Cemburu. Kelemahan-kelemahan yang ada pada demokrasi terpimpin adalah kekuasaan sangat terpusat kepada Soekarno, sehingga itu yang menyebabkan dia menjadi banyak upaya-upaya untuk menjatuhin dia. Periode 3, demokrasi otoriter. Era ini dikenal dengan dominasi Partai Golkar saat pemilu dan Presiden Soeharto terus berkuasa selama 32 tahun. Di era 60-an adalah saat Perang Dingin, di mana Soekarno sedang menjaga hubungan baik dengan blok barat maupun komunis. Di Indonesia, ekonomi terus memburuk dan tidak menemukan solusi. Tahun 1997, krisis ekonomi Asia menggoncang Indonesia. Atas desakan ini, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan diganti oleh Wapres B.J. Habibie. Kelemahan demokrasi otoriter adalah semuanya terjadi sangat seakan-akan demokratis, tapi sebetulnya dikontrol oleh penguasa. Ada pemilu, tapi pemilunya tidak fair.
ada media massa, tapi juga dikontrol oleh penguasa. Periode 3, demokrasi oligarki. Periode demokrasi oligarki dikenal sebagai sistem pemerintahan sampai saat ini. Demokrasi oligarki ini adalah hal yang terjadi di hampir semua negara yang baru saja mengalami usai otoritarianismenya, di mana kekuatan-kekuatan yang dulunya berkuasa di masa otoriter itu kemudian mengambil peran di era yang seakan-akan udah demokratis. Ya memang saat ini misalnya ada pemilu, ada media massa banyak, ada macam-macam lah, semua orang bersuara, semuanya hanya di permukaan, dan inilah yang sebetulnya disebut sebagai demokrasi prosedural, seakan-akan demokrasi lah kalau bahasa gaulnya. Berarti perjuangan untuk mencapai sistem demokrasi sampai sekarang mengalami banyak sekali pengorbanan dan perjalanan ya. Makanya kita sebagai anak muda jangan tutup mata dan tutup telinga. Jadilah masyarakat demokrasi yang berperan aktif atau setidaknya melek dengan informasi sekitar. Tunggu episode selanjutnya. Dadah!